Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang forecasting future demand dan market requirement, yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Dina Mustakin, dan rekan saya, Bapak Andre Effendi, Bapak Ikhwanul Ihsan, dan juga Ibu Yona Kartikasari. Untuk topik bahasannya sendiri, kita ada eh, eh, next kita ada eh, inovasi, yang keempat perhatian dalam peramalan, yang kelima komponen market demand, yang keenam pentingnya market requirement, yang ketujuh yaitu proses market requirement, dan yang kedelapan penutup. Baiklah, kita langsung saja masuk kepada bagian pertama, yaitu bagian latar belakang. Dalam memperkirakan peramalan yang akurat itu merupakan salah satu pendekatan yang paling efektif serta pengembangan pengetahuan yang mengenai pasar dan industri sangat penting saat merumuskan strategi pemasaran. Yang selanjutnya, informasi ini akan digabungkan untuk mengembangkan strategi nyata yang akan diterapkan oleh organisasi. Terdapat banyak variasi dalam strategi ini untuk mengamankan modal yang diperlukan untuk mendirikan bisnis. Pengusaha mungkin memerlukan rencana bisnis untuk mengamankan sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk pengenalan produk. Sangat penting bagi manajer produk baru di perusahaan yang sudah mapan untuk mengembangkan rencana pemasaran. Forecast lanjut. Forecasting itu sendiri adalah suatu upaya sistematis yang dilakukan oleh perusahaan untuk memprediksi kebutuhan pasar terhadap produk ataupun di jasa di masa yang akan datang. Dan ini merupakan wujud dari keinginan masyarakat terhadap barang dan jasa yang akan dibutuhkan di masa yang akan datang. Ini seperti mencoba melihat ke masa depan untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh pelanggan. Sehingga dengan mengetahui estimasi permintaan ini, perusahaan dapat mengelola operasi bisnisnya seperti produksi, persediaan, dan distribusi yang lebih baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi forecasting ini, yang pertama itu ada harga barang itu sendiri. Harga ini merupakan faktor utama yang mempengaruhi permintaan. Prinsip dasar ekonomi menunjukkan bahwa ketika harga barang meningkat, permintaan cenderung menurun, dan sebaliknya. Contohnya, jika harga bahan pokok seperti beras naik, banyak konsumen yang akan mengurangi konsumsinya atau mencari alternatif yang lebih murah. Di sisi lain, penurunan harga barang biasanya akan meningkatkan permintaan. Yang kedua itu ada namanya tren pasar. Yang tren pasar ini seringkali mempengaruhi permintaan, terutama di industri yang sangat dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup, mode, dan teknologi. Misalnya, tren kesehatan yang berkembang saat ini itu menyebabkan permintaan untuk produk-produk makanan sehat seperti makanan organik dan peralatan olahraga juga meningkat. Begitu juga di bidang industri teknologi, peluncuran gadget atau perangkat baru seperti smartphone dan wearable device dapat mendorong permintaan yang lebih tinggi. Selanjutnya itu ada pendapatan. Pendapatan konsumen ini merupakan pendapatan individu ataupun kelompok masyarakat yang berpengaruh terhadap daya beli mereka. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin besar juga kemampuan mereka untuk membeli barang ataupun jasa yang mereka inginkan. Dengan pendapatan yang lebih besar, konsumen cenderung membeli barang-barang yang berkualitas lebih tinggi dan produk-produk yang mewah seperti mobil, mobil mahal, pakaian bermerek, ataupun teknologi-teknologi yang canggih. Sebaliknya, saat pendapatan menurun, konsumen lebih selektif dalam melakukan pengeluaran mereka. Faktor selanjutnya itu ada selera dan referensi konsumen. Hal ini adalah hal yang sangat individual dan seringkali sulit diprediksi secara langsung. Konsumen itu cenderung membeli produk yang sesuai dengan
preferensi pribadi mereka, terlepas dari harga ataupun faktor-faktor lainnya. Misalnya, seseorang itu menyukai kopi, mungkin akan tetap membeli kopi favoritnya itu dengan harga yang mahal dibandingkan teh atau minuman lainnya. Maka, perusahaan harus terus mengikuti perubahan dalam selera dan preferensi konsumen agar tetap relevan di pasar. Baiklah, untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bapak Andre. Kepada Bapak Andre dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Dina. Saya akan melanjutkan materi tentang metode forecasting. Yang pertama itu ada metode statistik. Yang mana metode ini menggunakan data historis dan teknik statistik untuk memprediksi hasil masa depan dan juga teknik umum termasuk analisis regresi ganda, analisis jarak waktu, dan juga metode Andre, statistik. suaranya hilang. Metode statistik ini juga bisa digunakan untuk peramalan, untuk mengidentifikasi tren dan membuat prediksi yang tepat tentang peramalan di eh, masa depan. Akan me- tetapi metode ini tidak cocok untuk produk baru tanpa data historis untuk dianalisis. Maka bisa dipastikan metode ini sangatlah baik digunakan untuk produk-produk yang telah memiliki nilai sejarah ataupun produknya telah bertahun-tahun berdiri. Kemudian menggunakan observasi. Metode ini melibatkan pengamatan langsung dan perilaku konsumen di pasar dengan mengumpulkan data tentang bagaimana konsumen beraksi dengan produk peramalan dapat memperoleh wawasan tentang pola preferensi menggunakan produk yang sebenarnya. Misalnya, studi seperti eh, yang dilakukan oleh para peneliti tentang penggunaan telepon umum yang menggambarkan bagaimana pengamatan dapat memberikan data berharga untuk peramalan. Dan juga metode ini sangatlah berguna ketika data sekunder tersedia, namun tidak layak untuk produk yang sama sekali baru dan juga belum ada di pasar. Kemudian menggunakan metode survei ataupun fokus pada kelompok. Metode Metode ini melibatkan pengumpulan data langsung dari konsumen dan juga survei ini mengukur niat dan juga perilaku konsumen, sementara kelompok fokus pada memberikan wawasan yang lebih dalam dalam sikap dan juga motivasi konsumen. Kemudian selanjutnya dengan menggunakan metode analogi. Metode ini menggunakan pendekatan yang melibatkan membandingkan produk baru atau situasi pasar dengan produk ataupun pasar masa lalu yang serupa dengan menganalisis hasil dari situasi. Dan juga peramalan ini membuat prediksi terdidik tentang kinerja masa depan. Metode ini sangatlah berguna ketika data historis untuk produk baru yang terbatas, karena memanfaatkan wawasan dan juga produk yang sudah mapan untuk menginformasikan perkiraan, dan juga membandingkan situasi saat ini dengan situasi serupa di masa lalu untuk membuat perkiraan. Contohnya, memprediksi penjualan produk baru dengan membandingkan dengan dan juga produk yang serupa dibandingkan dengan yang pernah diluncurkan sebelumnya. Kemudian metode judgment. Metode ini bergantung pada intuisi dan juga keahlian pengambilan keputusan dengan penilaian dan pengalaman yang dapat digunakan dalam situasi di mana data langka ataupun ketika keputusan cepat diperlukan. Namun penting untuk menyadari bahwa penilaian dapat dipengaruhi oleh bias dan mungkin memerlukan validasi untuk digunakan untuk peramalan yang lain dan juga memastikan keakuratan yang dilakukan. Kemudian menggunakan eksperimen dan tes pasar. Metode ini melibatkan menggunakan eksperimen tes pasar yang langsung untuk mengumpulkan data dunia nyata tentang reaksi konsumen terhadap produk ataupun strategi pemasaran. Metode ini dapat memberikan wawasan langsung terhadap perilaku dan preferensi konsumen, akan tetapi bisa mahal dan juga memakan banyak waktu. Selanjutnya, pendekatan matematis lainnya yang menggunakan rasio dan indeks rantai. Metode ini
melibatkan penggunaan rumus matematika untuk memperkirakan potensi pasar ataupun perkiraan penjualan. Rasio rantai menerapkan serangkaian faktor pecahan untuk memproyeksi penjualan dari potensi pasar yang lebih luas. Sementara indeks dapat membantu membandingkan pasar atau segmen yang berbeda berdasarkan kriteria tertentu. Pendekatan ini memberikan terstruktur dan juga menganalisis data pasar dan membuat perkiraan berdasarkan metrik yang diterapkan. Kemudian masuk lanjut pada yang selanjutnya itu difusi inovasi. Yang pertama itu proses adopsi dan tingkat adopsi. Proses adopsi mengacu pada tahapan yang dilakukan individu dan dari saat mereka pertama kali mendengar tentang produk baru hingga mereka memutuskan untuk mengadopsi. Proses ini biasanya melibatkan 5 tahap. Yang pertama itu kesadaran, kemudian minat, yang kedua, yang ketiga evaluasi, yang keempat percobaan, dan terakhir adopsi. Kemudian berdasarkan pengkategorian, yang mana konsumen dapat diklasifikasikan dalam beberapa uh, tahap dalam waktu adopsi mereka. Yang dibagi dalam beberapa hal. Yang pertama itu inovator, yaitu individu pertama yang mengadopsi produk baru dan seringkali bersedia mengambil resiko. Kemudian early adopter, individu yang mengadopsi produk baru lebih awal tetapi lebih berhati-hati daripada inovator yang pertama tadi. Kemudian itu mayoritas awal, yang mana konsumen ini mengadopsi produk baru tepat sebelum rata-rata orang. Mereka juga lebih disengaja dalam mengambil keputusan. Kemudian mayoritas yang terlambat, yang mana individu ini skeptis dan mengadopsi produk baru hanya setelah produk mayoritas melakukannya. Kemudian terakhir laggard ataupun kelompok terakhir yang mengadopsi produk baru. Seringkali tahap terakhir ini, perubahan ini lebih tradisional daripada preferensi sebelumnya. Kemudian inflasi difusi teori inovasi, yang mana digunakan untuk meramalkan penjualan produk baru dan perusahaan baru. Difusi ini memberikan wawasan berharga untuk meramalkan penjualan baru dan juga keberhasilan produk baru, yang mana menyoroti perkiraan optimis dan perusahaan mungkin tidak sejalan dengan kenyataan. Namun, karena produk baru biasanya segera menangkap pasar baru dan juga pasar yang lebih signifikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Yona. Hmm. Baiklah, selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam permintaan. Yang pertama itu bias psikolog dalam peramalan, di mana peramal sering dipengaruhi oleh bias psikolog yang dapat mendistorsi prediksi mereka. Salah satu bias umum adalah kekeliruan perencanaan, di mana individu meremehkan waktu, biaya, dan risiko tindakan di masa depan sambil melebih-lebihkan manfaatnya. Hal ini dapat menyebabkan perkiraan yang terlalu optimis, terutama dalam pengembangan produk baru atau kewirausahaan. Selain itu, bias psikolog adalah kecenderungan manusia untuk membuat penilaian atau keputusan yang tidak objektif, yang seringkali dipengaruhi oleh emosi, pengalaman pribadi, atau keyakinan yang sudah ada sebelumnya. Contohnya di mana seorang manajer produksi mungkin terlalu optimis tentang target produksi karena pengalaman sukses di masa lalu, tetapi tanpa mempertimbangkan faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi produksi saat ini. Yang kedua, data yang tidak akurat. Data yang tidak akurat ini mengandalkan data yang kadaluarsa atau data lama yang dapat menyebabkan prediksi yang cacat, sehingga untuk memastikan data yang digunakan tersebut untuk peramalan terkini dan relevan. Contohnya jika kita menggunakan data penjualan historis yang mengandung kesalahan pencatatan, maka peramalan penjualan di masa yang akan datang menjadi tidak akurat. Yang ketiga, kendala kapasitas, di mana peramal mungkin salah menafsirkan batasan kapasitas sebagai perkiraan permintaan. Misalnya, sebuah bisnis mungkin berasumsi bahwa ia dapat beroperasi pada kapasitas maksimum tanpa mempertimbangkan permintaan pasar yang sebenarnya, yang mengarah pada perkiraan yang berlebihan terhadap potensi penjualan. Contohnya, sebuah perusahaan manufaktur mungkin kesulitan memenuhi peningkatan permintaan yang signifikan karena keterbatasan kapasitas produksi. Yang keempat, pembayaran insentif.
Manajer dapat menggelembungkan atau mengempiskan perkiraan untuk memenuhi insentif atau bonus pribadi yang dapat membelokkan keakuratan prediksi. Konflik kepentingan ini dapat mengakibatkan perkiraan yang tidak mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Sistem pembayaran insentif yang tidak dirancang dengan baik dapat mendorong karyawan untuk memanipulasi data atau membuat peramalan yang tidak realistis. Selanjutnya, market requirement, di mana ini merujuk pada kebutuhan, keinginan, atau harapan konsumen terhadap produk atau layanan tertentu yang akan dikembangkan. Di mana seorang pelanggan ingin memenuhi sebuah kriteria, fitur, atau karakteristik yang diharapkan oleh konsumen dari sebuah produk atau jasa. Contohnya sebuah smartphone, di mana kita sebagai pelanggan mengharapkan kamera yang bagus, RAM yang besar, prosesor yang cepat, desain yang elegan, atau daya baterai yang tahan lama dengan harga yang terjangkau di kantong. Sekian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ikhwanul Ihsan. 3. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang market recruitment. Market recruitment merujuk pada kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen terkait produk atau layanan tertentu yang akan dikembangkan. Ini adalah elemen penting dalam pengembangan produk yang membantu perusahaan memahami apa yang diinginkan pasar dan bagaimana produk mereka dapat memenuhi permintaan tersebut. Lanjut komponen utama market recruitment. Yang pertama, kebutuhan pelanggan, yaitu memahami secara mendalam masalah atau tantangan yang dihadapi pelanggan, termasuk mengidentifikasi keinginan, preferensi, dan harapan mereka. Misalnya, jika pelanggan merasa kesulitan menemukan produk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau, maka produk yang dapat memenuhi kebutuhan ini akan lebih menarik bagi mereka. Pelanggan smartphone menginginkan baterai yang tahan lama karena berkualitas tinggi dan desain yang ringkas. Yang kedua, target pasar. Menentukan siapa yang menjadi audiens utama untuk produk atau layanan yang ditawarkan, yang mencakup analisis demografi, usia, jenis kelamin, pendapatan, perilaku, mencakup kebiasaan belanja, loyalitas merek, dan preferensi atau gaya hidup. Memahami target pasar membantu dalam menyesuaikan pesan pemasaran dan produk agar lebih relevan. Contohnya, target pasar untuk produk perawatan kulit organik adalah wanita berusia 25-40 tahun yang peduli dengan kesehatan dan lingkungan. Yang ketiga, analisis kompetitif. Dengan analisis pesaing yang ada di pasar, termasuk kekuatan dan kelemahan mereka, yang membantu perusahaan untuk menentukan posisi unik dari produk yang ditawarkan. Misalnya, jika pesaing menawarkan produk dengan harga rendah, perusahaan mungkin dapat bersaing dengan menawarkan nilai tambah, seperti layanan pelanggan yang lebih baik atau fitur produk yang lebih unggul. Kemudian, peluang bisnis. Menilai potensi pasar yang ditargetkan, termasuk ukuran pasar, pertumbuhan yang diharapkan, dan seberapa besar peluang produk untuk sukses. Ini melibatkan analisis tren industri, segmentasi pasar, dan kemungkinan ekspansi di masa depan. Memahami peluang bisnis memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik. Contohnya, peluang bisnis untuk aplikasi mobile fitness adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan gaya hidup aktif. Next. Pentingnya market recruitment. Yang pertama, panduan pengembangan produk. Market recruitment berfungsi sebagai dasar untuk menyusun dokumen persyaratan produk atau PRD. Dokumen ini menjelaskan secara rinci fitur, fungsi, dan spesifikasi produk yang diinginkan berdasarkan kebutuhan pelanggan. Dengan panduan ini, tim pengembangan lebih fokus dalam menciptakan produk yang memenuhi ekspektasi pasar. Tim tetap fokus pada tujuan utama produk sehingga tidak menyimpang dari jalur yang sudah ditetapkan. Yang kedua, mengurangi risiko kegagalan.
Memahami kebutuhan dan harapan pelanggan membantu perusahaan menghindari pengembangan fitur yang tidak relevan atau tidak diperlukan. Dengan menyesuaikan produk dengan keinginan pasar, perusahaan dapat mengurangi kemungkinan peluncuran produk yang gagal dan meningkatkan peluang untuk mendapatkan respon positif dari pelanggan. Ketiga, meningkatkan kolaborasi antar tim. Market requirement mendorong kolaborasi antara tim pemasaran, pengembangan, dan manajemen. Dengan memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang perlu dicapai, semua tim dapat bekerja secara sinergi menuju tujuan yang sama. Ini meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan dan mengurangi risiko misalignment yang bisa menghambat keberhasilan produk. Market requirement menyediakan bahasa yang sama bagi semua anggota tim, baik itu tim pengembangan, pemasaran, maupun penjualan tujuannya, yaitu memenuhi kebutuhan pelanggan. Next, proses penyusunan market requirement. Yang pertama dilihat dari riset pasar. Pengumpulan dan menganalisis data pasar yang relevan termasuk tren industri, perilaku konsumen, dan analisis kompetitif. Data ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang keadaan pasar dan preferensi pelanggan. Melakukan riset untuk memahami apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pelanggan, baik melalui survei, wawancara, atau focus group. Yang kedua, pengembangan dokumen MRD. Mengorganisir semua informasi yang telah dikumpulkan ke dalam dokumen strategis, yaitu Market Requirement MRD. Dokumen ini mencakup elemen-elemen penting seperti kebutuhan pelanggan, target pasar, analisis kompetitif, peluang bisnis, dan metrik kesuksesan. Yang ketiga, kolaborasi tim, yaitu dengan melibatkan berbagai tim dan pemangku kepentingan, termasuk tim pemasaran, pengembangan produk, desain, dan manajemen untuk memberikan masukan dan perspektif mereka. Hal ini memastikan bahwa semua aspek dari pengembangan produk dipertimbangkan. Yang keempat, pembaruan berkala. MRD harus diperbarui secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam kebutuhan pelanggan, kondisi pasar, dan tren industri. Hal ini penting agar dokumen tetap relevan dan akurat. MRD harus bersifat dinamis dan dapat diubah sesuai dengan perubahan kondisi pasar, kebutuhan pelanggan, atau hasil evaluasi. Melakukan interview secara berkala untuk memastikan bahwa MRD masih relevan dan mencerminkan kondisi terkini. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Ikhwan atas presentasinya. Saya akan menyimpulkan presentasi kita kali ini, yaitu peramalan permintaan ini sangat penting ya bagi perusahaan dalam menjalankan bisnis secara efektif dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti harga, tren pasar, pendapatan, serta selera dan preferensi konsumen. Perusahaan dapat mengelola produksi, persediaan, dan strategi pemasaran dengan lebih efisien. Ada beberapa model peramalan statistik ya, eksperimen pasar, dan pengamatan langsung membantu perusahaan dalam memperkirakan kebutuhan di masa depan. Selain itu, ada teori difusi inovasi yang menjelaskan bagaimana produk baru itu diadopsi oleh pasar dan bagaimana hal ini dapat digunakan untuk memprediksi penjualan dan keberhasilan produk baru. Selain itu, kita juga membahas tentang market requirement atau kebutuhan pasar ya, yang juga sangat penting dalam pengembangan produk. Melalui riset pasar yang terus diperbarui dan kolaborasi antar tim, perusahaan dapat mengurangi resiko kegagalan produk dan meningkatkan keberhasilan dalam memenuhi harapan konsumen. Maka dari itu, dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya, menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, serta beradaptasi lebih baik terhadap perubahan pasar, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis. Sepertinya sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaklumi. Atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.